Assalamualaikum. Eh, Nama saya Evi Nopianti, dari kelas online semester 6 Ekonomi ESY kelas A. Di sini saya akan memaparkan resume mata kuliah manajemen perbankan syariah yang kita bahas tadi. Di sini resume penggabungan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan konvensional murni yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan yang akan menimbulkan kontradiksi. Apabila terjadi sebuah kesalahan, maka agama Islam termasuk di dalamnya, umat Islam tidak akan tersalahkan. Untuk produk penyaluran dana, prinsip sewa atau iuran, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan atau penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional bank syariah diantaranya bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif non produktif, judi atau maisir, bebas dari hal-hal meragukan atau goror, bebas dari hal-hal yang batil. Terus untuk yang keempat, manajemen dana atau permodalan perbankan syariah. Sebagai lembaga perantara modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas di mana para nasabah atau masyarakat luas, sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yaitu profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamankan kepadanya. Terus untuk yang ke manajemen likuiditas. Kok kayak mana sih? Bentar. Manajemen likuiditas bank adalah tentang bagaimana sebuah bank dapat mengelola dan memenuhi kewajibannya untuk saat ini maupun di masa mendatang. Ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas sehat yaitu memiliki sejumlah alat likuid dan cash aset, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, dan memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat seperti yang digambarkan di atas. Tujuan dari manajemen likuiditas itu sendiri yaitu menjaga posisi likuiditas bank dan proyeksi arus kas, mengelola alat-alat likuid, dan meminimalkan dana yang menganggur. Pengelola bank syariah dalam likuiditas dapat dilaksanakan dengan mengupayakan dana di pasar uang antar bank, mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa, menginvestasikannya dalam bentuk emas atau logam mulia, dan menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbangan dari servis yang diperolehnya. Terus untuk manajemen investasi, manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dan lain-lain, ataupun dapat juga merupakan investor perorangan di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif atau KIK seperti reksadana. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Terus untuk pasar uang dan pasar modal syariah. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam rangka memperoleh modal. Penjualnya adalah emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan yang menjadi pembeli adalah investor. Pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yakni pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Terus untuk pasar uang, money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Perbedaan pasar uang dan pasar modal adalah terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga, terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi, terus terletak pada struktur organisasinya, dan yang keempat terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Instrumen pasar uang adalah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, repurchase agreement, surat berharga syariah negara, repurchase agreement atau repo, instrumen pasar uang antar bank syariah, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Demikian pemaparan resume saya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi bahan penilaian dari Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.